Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan di saat sore hari ini kita akan melihat dari bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-40 sampai dengan 42. Kebenaran firman Tuhan demikian. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya dan orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ayat 42, Yesus mengajar di kota-kota lain. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dan dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan ini kita akan memberi tema adalah jadikan kesaksian suatu kebiasaan. Di dalam bercerita atau bersaksi tentang Yesus merupakan tugas utama bagi orang percaya. Tumbuh dan berkembangnya gereja mula-mula di Yerusalem 2000 tahun lampau adalah karena kesaksian para murid-murid Tuhan Yesus. Dan sejarah gereja membuktikan bahwa Allah yang Maha Kuasa telah menggunakan kesaksian hidup orang percaya dan guna memenangkan jiwa bagi Yesus. Rasul Paulus merasakan berduka cita serta menyatakan kerinduannya yang bernyala-nyala untuk bersaksi tentang Kristus bagi bangsanya. Ada banyak pedoman yang diajarkan Alkitab tentang bersaksi bagi Kristus. Antara lain, sini beberapa bagian yang kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Saya dan saudara adalah salah satu tugas yang Tuhan sudah pundahkan kepada kita untuk mewujud nyatakan atau apa yang Tuhan Yesus nyatakan atau buktikan di dunia melalui pelayanannya, itu menjadi kesaksian suatu kebiasaan di dalam pelayanan. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan ini dia menceritakan atau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus menghendaki supaya kita harus bersaksi tentang Dia. Karena kadangkala di dalam kehidupan kami, saya dan saudara ditetapkan, diteguhkan, dilantik menjadi hamba Tuhan untuk mewujud nyatakan misinya. Jadikan kesaksian suatu kebiasaan di dalam pelayanan. Tuhan Yesus membuktikan banyak pelayanan supaya itu menjadi teladan. Itu menjadi pegangan bagi umat Tuhan atau setiap orang-orang Kristen yang mau melayani Tuhan. Jadi Kristus berbicara di sini, semua orang percaya harus melakukan tugas ini. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dalam ayat Naks ini Tuhan memerintahkan dan kata perintah bahwa kamu harus pergi menjadikan semua bangsa menjadi muridku. Kadangkala kita melihat dan mengukur-ukur dengan konteks dan keadaan di mana kita mau pergi melayani. Kadang kita sebagai umat manusia berpikir, kalau saya pergi,
Apa yang saya dapat dari mereka? Kalau saya pergi, apakah jaminan hidup ada atau tidak? Kalau saya pergi, bagaimana dengan jemaat yang ada di sana? Kalau saya pergi, bagaimana dengan honor yang saya dapat di sana? Kalau saya pergi, rumah atau pastori di sana nyaman atau tidak? Kalau saya pergi, bagaimana dengan istri dan anak-anak kami di masa depannya? Seperti apa? Itulah yang ada di dalam kehidupan atau benak hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu, setiap saya dan saudara diperintahkan untuk terus-menerus bersinergi di dalam dunia pelayanan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Tidak ada yang namanya ukur atau mengukur. Berpikir dan berpikir. Apa yang saya dapat sana, bagaimana dengan makan minum saya, bagaimana dengan hidup saya, bagaimana dengan pemakaian saya, bagaimana dengan honor saya. Bukan demikian. Sebagai hamba Tuhan, tidak harus demikian. Tetapi sebagai hamba Tuhan, dia harus pergi beritakan Injil. Bukan saya, karena saya pergi karena saya akan dapat bagian dari sana. Tidak harus demikian. Tetapi bukan apa yang saya dapat dari sana, tetapi bagaimana jemaat mau memberikan kepada kita. Entah besar atau tidak ada besar, itu bukan ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana kita mau setia dan taat melayani Tuhan. Kadangkala kita di kota-kota besar sulit untuk kembali ke kampung, sulit kembali lagi ke daerah-daerah terpencil, karena di kota kita memiliki rumah yang nyaman, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang kita sudah miliki, susah untuk meninggalkannya. Tetapi Anda dan saya tidak harus demikian. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kamu harus pergi. Kenapa kalau kita mau mentaati perintahnya, maka kita harus pergi. Segala sesuatu yang Anda dan saya harapkan dan pikirkan di dalam benak hati kita itu adalah bagian Tuhan. Yang penting saya dan saudara adalah bagaimana kita mau melayani, menindaklanjuti perintah dan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan pundakan kepada kita. Karena Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16, mereka pergi beritakan Injil, tidak memandang apa yang saya dapat di sana atau berapa yang saya dapat di sana, tetapi mereka dalam pandangannya bahwa apa yang saya dapat di sana, entah besar atau kecil. Firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita harus berhati-hati dalam tindakan kita sebagai hamba Tuhan. Karena dalam Yehezkel pasal 3 18 ayat 20 bahwa para nabi menganjurkan kepada kita, dan harus generasi kita juga harus terus-menerus bersinergi di dalam melayani Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menganjurkan kepada kita untuk menceritakan pengalaman kita secara pribadi. Pengalaman kita itu adalah sangat penting di dalam kehidupan kami. Ketika kita ada dalam dunia pelayanan, ketika kita ada dalam pelayanan, entah di kota atau di pedalaman atau di daerah mana saja kita ditugaskan, kehidupan dan apapun yang Anda lakukan itu menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman di mana kalau kita mau dapat bagaimana cara hidup, bagaimana cara pelayanan, bagaimana dengan makan minum kami, apa itu susah, apa itu senang, bagaimana menderita atau hidup sehat, itu sebagai pengalaman dalam kehidupan Anda. Ketika Anda sudah mengalaminya, maka ketika kembali dalam dunia pelayanan, itu menjadi bom besar di dalam pelayanan kita. Maka orang lain mengakui kita. Kita tidak bisa bergaya tanpa pelayanan. Kita tidak bisa bergaya tanpa belum pergi. Karena saya dan saudara ditugaskan atau harus melayani Tuhan. Karena itu, marilah kita bersaksi dengan semangat. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat yang 20. Kita melayani Tuhan dengan semangat. Bukan karena gajinya, bukan juga karena tidak ada apa-apa yang semangat, tidak.
Tuhan mengembalikan. Saya punya banyak pengalaman ketika saya ada melayani di daerah baru di Kaimana Pedalaman. Saya juga punya ketika ada dalam dunia pelayanan di sana, saya tidak dapat apa-apa. Malah saya sendiri menderita. Tetapi luar biasanya adalah semuanya saya tidak belanja karena ada semua ada di sana. Walaupun tanpa garam minyak saya bisa hidup. Ketika tahun 2000 saya dipindahkan di Kaimana, saya berpikir dalam hati, kalau Tuhan di sini tidak dapat, maka Tuhan menyediakan orang-orang di Kaimana sana. Karena Kaimana adalah kota, pasti saya dapat bagian. Ternyata apa yang saya pikirkan itu lebih parah dibandingkan saya melayani di Kaimana Pedalaman. Badan saya menjadi kurus hanya dengan berusaha dan berupaya. 2 tahun 2001-2002 saya menderita. 2003 Tuhan memberikan hikmat. Bukan saja kita berdoa, tetapi ternyata kita harus bertindak. Apa yang Tuhan lakukan? Saya masuk dalam belah-belah batu atau toki-toki batu. Akhirnya Tuhan itu luar biasa. Saya bisa bangun rumah sendiri. Saya bisa bangun gereja sendiri. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi melayani bukan seenaknya kita mau melayani. Melakukan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia akan melakukan yang tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah bagian Tuhan. Saya rumah dibangun oleh gratis. 8 kali 16. Kayu dikasih gratis, semen dikasih gratis, seng dikasih gratis, paku dikasih gratis. Orang yang membangun juga gratis, hanya keluarkan 4 juta. Luar biasa kalau memang kita mau melayani. Karena firman Tuhan dan judul kali ini adalah jadikan kesaksian suatu kebiasaan. Itu sangat menarik menurut saya. Karena itu saya sudah merasakan. Mari kita bersaksi dengan rendah hati. Apapun apa kata orang. Melayani dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersaksi dengan mengharapkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan pasti menyertai kita, saya dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebagaimana kebenaran firman Tuhan bahwa jadikan kesaksian suatu kebiasaan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menghendaki supaya kita harus bersaksi. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menganjurkan kepada kita untuk menceritakan segala pengalaman secara pribadi dalam Matius pasal 28 18-20. Tuhan Yesus memberkati. Salam.